mempersiapkan pemateri pertama untuk mempresentasikan. Terima kasih moderator telah diberi kesempatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karangan. Menurut Ahmadi tahun 1988 halaman 20, pada umumnya karangan dipandang sebagai suatu perbuatan atau kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca berdasarkan teks yang telah dihasilkan. Artinya, karangan tidaklah hanya berupa tulisan, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan pesan dan gagasan agar dapat dipahami oleh pembaca. Dan menurut Keraf pada tahun 1994 halaman 2, karangan adalah bahasa tulis yang merupakan rangkaian demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang dibaca dan dipahami dengan susunan yang sistematis tersebut. Karangan dapat dibaca dengan baik dan dipahami isinya serta maksudnya oleh pembaca. Terima kasih untuk pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Silakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kerangka karangan. Sebelum kita membuat karangan, kita sangatlah dianjurkan untuk membuat kerangka karangan. Karena dengan adanya kerangka karangan dapat menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi pada saat penulisan. Menurut Sabarti Akhodia pada tahun 1988 halaman 25, adapun manfaat kerangka karangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerangka karangan membantu penulis menyusun isi karangan secara teratur, menghindari pembahasan gagasan yang sama secara berulang, serta menjaga isi tulisan agar tidak menyimpang dari topik atau judul yang telah ditentukan. Yang kedua, kerangka karangan memperlihatkan bagian-bagian pokok karangan sehingga mempermudah penulis untuk mengembangkan dan memperluas isi sesuai variasi yang diinginkan. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, kerangka karangan membantu penulis mengetahui bahan atau materi yang diperlukan dalam pembahasan sehingga penulisan menjadi lebih terarah dan efisien. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua karena telah memaparkan materinya. Dipersilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan membahas materi mengenai penyusunan kerangka karangan. Jadi penyusunan kerangka karangan merupakan tahap penting sebelum menulis karangan secara utuh. Kerangka karangan berfungsi sebagai pedoman agar tulisan tersusun rapi, sistematis, dan tidak menyimpang dari topik utama. Menurut Wardani dan kawan-kawan pada tahun 2009, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun kerangka karangan. Di antaranya yang pertama, kerangka karangan harus sesuai dengan topik yang telah dipilih. Kerangka karangan harus disusun berdasarkan topik yang sudah ditentukan sejak awal. Setiap pokok pikiran dan sub pokok yang dimasukkan ke dalam kerangka harus relevan dengan topik tersebut. Hal ini bertujuan agar pembahasan tetap fokus dan tidak melebar ke hal-hal yang tidak berkaitan. Yang kedua, kerangka karangan harus sistematis dan logis. Kerangka karangan harus disusun secara runtut dan masuk akal. Urutan ide biasanya dimulai dari bagian pendahuluan, isi, hingga penutup. Hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya harus jelas, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah. Yang ketiga, kerangka karangan mempermudah penyusunan karangan. Jadi, kerangka karangan berfungsi sebagai alat bantu dalam proses penulisan. Dengan adanya kerangka, penulis tidak perlu memikirkan ulang susunan ide saat menulis lagi, karena garis besar pembahasan sudah tersedia. Hal ini membuat proses penulisan menjadi lebih efisien dan terarah.
Nah, setelah membahas materi tentang penyusunan kerangka karangan tadi, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai langkah-langkah dalam penyusunan kerangka karangan. Menurut Keraf dalam bukunya pada tahun 1989 halaman 134, penyusunan kerangka karangan dilakukan melalui beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, menentukan tema atau topik karangan. Tema merupakan pokok permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan. Penentuan tema sangat penting karena menjadi dasar seluruh isi karangan. Tema harus jelas, spesifik, dan sesuai dengan tujuan penulisan agar pembahasan tidak melebat dan tetap terarah. Langkah kedua, mengumpulkan bahan. Setelah tema ditentukan, penulis mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan topik. Bahan dapat berupa data, fakta, pendapat ahli, buku, jurnal, atau sumber lain yang relevan. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan sebanyak mungkin bahan tanpa melakukan penyaringan terlebih dahulu, karena semua informasi berpotensi digunakan dalam pembahasan. Tahap ketiga yaitu menyeleksi bahan. Bahan yang telah terkumpul kemudian diseleksi. Penulis memilih bahan yang paling relevan, penting, dan mendukung topik karangan. Bahan yang tidak sesuai atau kurang mendukung pembahasan akan disisihkan. Tahap ini bertujuan agar isi karangan tetap fokus dan tidak berisi informasi yang tidak diperlukan. Langkah yang keempat yaitu menyusun atau mengatur bahan. Bahan terpilih selanjutnya disusun dan diatur secara teratur dan logis. Ide-ide dikelompokkan berdasarkan kesamaan pembahasan, kemudian diurutkan dari yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Pada tahap ini, kerangka karangan mulai terbentuk sehingga alur pembahasan menjadi jelas dan runtut. Langkah yang kelima yaitu adalah menentukan judul. Judul ditentukan untuk mewakili isi karangan secara keseluruhan. Judul harus singkat, jelas, dan mencerminkan tema yang akan dibahas. Judul dapat ditentukan sejak awal atau setelah kerangka karangan selesai disusun. Yang terpenting judul sesuai dengan isi tulisan. Langkah keenam dan terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Setiap bagian dalam kerangka mulai dari pendahuluan, isi, hingga penutup dikembangkan menjadi paragraf yang saling berhubungan. Dengan adanya kerangka ini, penulis dapat menulis secara lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga telah memaparkan materinya. Terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya itu ada kerangka karangan non formal atau sementara. Nah, kerangka karangan sementara adalah rencana dasar tulisan yang berisi poin-poin utama secara logis dan sistematis untuk memandu penulisan. Adapun jenisnya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, fleksibilitas dan kesederhanaan. Kerangka karangan non formal atau sementara adalah rencana tulisan yang berisi poin-poin utama secara logis. Nah, kesederhanaannya yaitu berarti kerangka karangan tersebut mudah dibuat dan dipahami dan diikuti, tidak perlu menggunakan hierarki penomoran. Yang kedua itu fungsinya. Fungsinya itu pemandu awal yang fleksibel untuk penulisan berisi ide dan pendukung secara garis besar atau seringkali dalam bentuk kalimat. Yang ketiga itu isi. Nah, isinya itu rencana kata kerja atau garis besar tulisan yang bersifat luas atau fleksibel, tidak terikat aturan baku dan tidak mengutamakan alur gagasan. Yang keempat itu tujuan. Nah, tujuannya itu garis besar atau rencana kerja yang fleksibel dan tidak terikat aturan kaku yang dibuat untuk membantu penulis atau pembicara dalam mengorganisir ide-ide. Yang terakhir yaitu bentuk. Nah, bentuk itu kayak rancangan atau garis besar karangan yang bersifat sementara dan tidak mengikat, biasanya hanya terdiri atas 2 tingkat perincian. Yang kedua itu adalah kerangka karangan formal. Kerangka karangan formal adalah rencana struktur yang memuat poin-poin utama dan sub-poin secara sistematis menggunakan simbol. Adapun bagian-bagiannya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu gagasan utama. Nah, gagasan utamanya itu rencana kerja atau garis besar yang terstruktur dan sistematis dari sebuah tulisan seperti makalah, laporan, atau esai formal. Yang kedua itu subgagasan. Nah, rencana terstruktur dan sistematis yang menguraikan ide-ide utama yang mendukung dalam suatu tulisan akademis atau profesional. Yang ketiga itu rincian lebih lanjut.
Nah, apa sih itu rencana lebih lanjut? Kerangka ini berfungsi sebagai panduan yang membantu penulis untuk mengorganisir ide-ide secara sistematis, logis, dan menulis draft lengkap. Yang terakhir itu rincian terkecil. Rincian terkecil adalah karangan yang sangat terperinci yang menggunakan kalimat lengkap untuk setiap butirannya, bukan hanya frasa atau topik bahasannya. Kerangka karangan kalimat mengacu pada struktur dasar dan tugas yang digunakan untuk mengorganisir ide-ide dalam sebuah tulisan. Adapun jenis-jenis kerangka karangan kalimat terbagi menjadi 6, yaitu kalimat tunggal. Nah, apa sih itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kerangka kalimat mengacu pada struktur dasar dan tugas yang digunakan untuk mengorganisir ide-ide dalam sebuah tulisan. Yang kedua, kalimat menjemuk. Nah, apa sih itu kalimat menjemuk? Kalimat menjemuk adalah gabungan dua atau lebih kalimat tunggal dan dihubungkan dengan kata hubung konjungsi seperti dan, atau, karena, ketika, dan lain-lain. Yang ketiga itu kalimat aktif. Nah, apa sih itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah subjeknya langsung melakukan tindakan atau kata kerja yang membuatnya langsung jelas dan fokus pada pelaku. Yang keempat itu kalimat pasif. Nah, apa sih itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima perlakuan atau tindakan dengan fokus pada objek yang dikenai aksi atau aksi itu sendiri, bukan pelakunya. Yang kelima itu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kutipan langsung dari perkataan seseorang yang disampaikan persis seperti aslinya tapi disajikan dalam bentuk ringkas atau intinya saja. Yang terakhir itu kalimat tidak langsung. Nah, apa sih itu kalimat tidak langsung? Kalimat tidak langsung adalah cara melaporkan kembali ucapan orang lain tanpa mengutip kata-kata persis atau tidak pakai tanda kutip, dan seringkali mengubah susunan kalimat serta kata ganti orang. Yang kedua itu kerangka karangan topik. Kerangka karangan topik adalah simple, rencana garis sebesar ide, tulisan yang sederhana dan terstruktur untuk topik yang tidak terlalu kompleks. Adapun jenis-jenisnya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu tentukan tujuan. Nah, ini adalah langkah awal yang menentukan apa yang ingin Anda capai dengan tulisan Anda. Apakah Anda ingin mengonfirmasi, membujuk, menghibur, atau mendeskripsikan sesuatu? Yang kedua itu pilih topik, artinya menentukan gagasan utama atau pokok bahasan yang luas. Dan yang ketiga itu buat tesis, berarti merumuskan pernyataan utama atau argumen sentral dari tulisan Anda dalam satu atau beberapa kalimat yang akan menjadi fokus seluruh pembahasan. Yang keempat itu kembangkan poin utama, berarti mengambil ide atau kelamin sentral Anda atau tesis atau poin utama. Yang kelima itu tambahkan detail. Nah, ini tuh berarti memperkaya tulisan Anda dengan informasi spesifik, deskriptif, dan relevan untuk mendukung gagasan utama atau tesis Anda. Dan yang terakhir itu tentukan struktur paralel. Nah, apa itu? Itu adalah penggunaan pola tata bahasa atau gramatikal atau struktur kalimat yang sama secara berulang untuk menyatakan ide-ide yang setara atau setara pentingnya.